Akhirnya si Arjuna lalu menemui si wanita tadi, dan wanita tersebut ketika ditanya bernama Endang Pamikatsih. Endang Pamikatsih, seorang wanita, istilahnya wanita gunung yang sangatlah cantik pada saat itu, hingga membuat si Arjuna pada saat itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Arif Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita telah membahas tentang lakon Sri Kandi Ledek, ya, di mana Dewi Sri Kandi menyamar sebagai seorang ledek atau seorang sinden. Nah, lalu kali ini apakah masih ada cerita yang mengisahkan tentang Dewi Sri Kandi? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin, episode sebelumnya kita membahas tentang lakon Sri Kandi Ledek, ya, di mana pada saat itu Sri Kandi mencari keberadaan suaminya dan juga para Pandawa. Dia menyamar menjadi seorang ledek atau waranggona atau sinden untuk bisa menemukan para Pandawa dan juga suaminya tersebut, dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Nah, kali ini Mas Bayu masih menanyakan tentang penasaran dengan tokoh Sri Kandi tersebut. Apakah masih ada lakon yang membahas tentang Dewi Sri Kandi itu tadi? Nah, setelah kemarin kita membahas tentang lakon Sri Kandi Ledek di Serat Pustokorojo, di situ ada sebuah lakon yang masih mengangkat dengan tokoh Sri Kandi tersebut. Di situ ada lakon Sri Kandi Merong. Nah, Sri Kandi Merong tersebut dimulai ketika Prabu Duryudana pada saat itu beserta Pandita Durna dan juga Sengkuni. Nah, suatu hari sang raja Prabu Duryudana tadi kedatangan adik iparnya, putra Raja Negara Mandaraka, yaitu Raden Burisrawa. Pada saat itu yang datang meminta bantuan kepada Prabu Duryudana tadi karena dia itu tadi masih jatuh cinta kepada Dewi Sembodra, istri dari Arjuna. Nah, Raden Burisrawa pada saat itu ingin memiliki si Dewi Sembodra tersebut. Nah, Prabu Duryudana tadi lalu diceritakan dia lalu memanggil guru barunya, seorang pertapan pandita raksasa dari seorang pertapan namanya Pertapan Ilo-Ilo yang bernama Begawan Kolososro, untuk bisa mewujudkan keinginan dari adik iparnya itu tadi, yaitu si Burisrawa itu tadi. Nah, pada saat itu sang Begawan lalu dipanggil ketika menghadap sang Prabu Duryudana tadi. Di situ sang raja lalu mengutusnya untuk bisa istilahnya pasrah bongkoan, untuk bisa memboyong atau membawa Dewi Sembodra tadi, dan juga diutus untuk membunuh si Raden Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu apakah sang Begawan akan menjalankan tugasnya tersebut, Mas? Nah, di situ sang Begawan pun bersedia menerima tugas dari Prabu Duryudana itu tadi untuk membunuh Arjuna sekaligus membawa Dewi Sembadra itu tadi. Nah, Durna dan Sengkuni pada saat itu beserta Burisrawa pun diminta untuk mengikuti perjalanan dari pertapan Begawan Kolososro itu tadi. Jadi mereka lu berangkat bersama-sama, tetapi yang ditugaskan utama adalah si Begawan itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Begawan Kolososro itu akan menculik Dewi Sembadra dan juga akan membunuh Arjuna gitu ya? Tugasnya seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu sang Begawan tadi tidak sendirian. Lalu dia memanggil kedua anaknya yang berwujud Gandharwa bernama Kolo Kuntono dan juga Dewi Kuntini. Raksasa Kuntono dan Raseksi Kuntini, bisa diceritakan seperti itu. Nah, diceritakan Kolo Kuntono tadi, dia tadi diutus untuk menculik Dewi Sembodra. Sedangkan si Kuntini tadi, dia diutus untuk membunuh Arjuna.
Jadi tugasnya tadi dari Sang Duryodhana tadi diberikan ke Sosro dilemparkan kepada kedua anaknya tadi, dibagi tugasnya itu tadi. Nah akhirnya di situ kedua anak itu tadi, karena kedua anak kedua tadi lalu dia berangkat sendiri untuk melaksanakan tugasnya masing-masing pada saat itu, Kuntono dan Kundini. Nah di negara Ndorowati pada saat itu Prabu Kresna itu tadi sedang bersama Raden Sombo anaknya tadi, diceritakan ia ingin datang ke negara Amarta. Karena pada saat itu Prabu Kresna tadi merasa akan ada cobaan yang akan ditimpa oleh para Pandawa. Kresna lalu pada saat itu berangkat ditemani oleh Samba dan juga Senopati, ada Udawa dan juga Setyaki pada saat itu. Nah di tempat lain di Pertapan Saptoarga pada saat itu Begawan Abiyasa tadi menerima kedatangan cucunya yaitu Raden Arjuna tadi. Dia datang pada saat itu bersama para Punakawan. Nah kedatangan dari Arjuna tadi untuk mencari tahu tentang mimpinya. Jadi Arjuna tadi ceritakan dia bermimpi bahwasanya ada hujan darah di Kasatriyan Madukara. Dan Arjuna tadi beserta istrinya yaitu Dewi Sembodra tadi hanyut terkena banjir darah tersebut. Jadi saking derasnya udan gede tadi negara Madukara tadi Kasatriyan Madukara tadi banjir darah hingga membuat si keduanya tadi hanyut, istilah seperti itu Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Begawan Abiyasa Mas setelah ia mendengar cerita mimpi dari cucunya tersebut? Nah, di situ Abiyasa mengatakan bahwasanya mimpi tersebut berkaitan dengan cobaan yang akan diterima mereka berdua, yang akan diterima si Arjuna dan juga si Sembodra itu tadi. Nah, Abiyasa pada itu juga berpesan kepada Arjuna dan kepada istrinya nanti harus berhati-hati, lebih berhati-hati karena mereka berdua akan menerima cobaan, entah itu cobaan apa. Dan di situ Arjuna juga dipesan untuk segera kembali ke Madukara untuk menemui istrinya pada saat. Oh, jadi begitu ya Mas, arti mimpi dari Raden Arjuna menurut Begawan Abiyasa. Benar sekali. Nah, terus apa yang dilakukan Raden Arjuna saat itu Mas? Nah, karena disuruh kakeknya pergi itu tadi, akhirnya si Arjuna tadi beserta Punakawan kembali ke Madukara karena setelah menerima pesan dari kakeknya tadi. Nah, di tengah perjalanan kembali Madukara tadi diceritakan ia bertemu dengan seorang wanita yang dikejar-kejar oleh para raksasa pada saat itu. Nah, Arjuna pada saat itu mengambil sikap untuk membantu wanita tersebut karena kewajibannya sebagai seorang ksatria harus melindungi sesama pada saat yang sedang menerima kesusahan. Nah, para raksasa tadi akhirnya dihadang, yang mengejar tadi dihadang Arjuna dan berperang di situ. Arjuna tadi berhasil membunuh para raksasa yang mengejar wanita tersebut. Nah, akhirnya si Arjuna lalu menemui si wanita tadi, dan wanita tersebut ketika ditanya bernama Endang Pamikatsih. Endang Pamikatsih, seorang wanita, istilahnya wanita gunung yang sangatlah cantik pada saat itu, hingga membuat si Arjuna pada saat itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, mengapa Arjuna bisa jatuh cinta tadi? Ternyata si wanita Endang Pamikatsih tadi diceritakan menggunakan ajian, namanya ajian pengasihan, untuk bisa membuat Arjuna itu tadi jatuh cinta kepadanya. Nah, Arjuna pada saat itu istilahnya karena sudah lali kepada semuanya, karena jatuh cinta, terpesona kepada si Endang Pamikatsih tadi. Akhirnya diceritakan dia ingin memperistri si Endang Pamikatsih tadi. Nah, sang Dewi mengatakan bahwasanya dia mau, akan tetapi Arjuna tadi istilahnya harus nembung atau menemui ayahnya, seorang begawan bernama Begawan Kalosastra yang pada saat itu sedang berada di negara Astina pada saat itu. Nah, para Punakawan sebenarnya sudah mengingatkan kepada Arjuna agar segera kembali ke Madukara, harus berhati-hati. Nah, seperti itu. Nah, akan tapi karena ajian pengasihan istilahnya sudah tumomo kepada si Arjuna, dia tidak bisa menggubris saran dari Punakawan, lalu dia memilih pergi bersama si sang Dewi itu tadi, Pamikatsih tadi, menuju negara Astina. Dan Punakawan pada situ kebingungan, dia lalu istilahnya nurut, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi sudah diingatkan oleh Punakawan ya Mas? Ya, tapi Arjuna tetap ingin sekali menikahi si Endang Pamikatsih. Nah, terus selanjutnya itu bagaimana Mas? Tapi sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Ya. Silakan dilanjut Mas. Nah, sedangkan di Kasatriyan Madukara pada saat itu Dewi Sembodra dan juga Dewi Srikandi beserta Raden Gatotkaca, mereka tadi sedang bersama-sama. Mereka sedang bersama-sama menunggu kedatangan kembali si Arjuna tadi dari Pertapan Saptoarga tadi, dari menemui eyangnya itu tadi. Nah, pada saat itu setelah ditunggu sekian lama, datanglah si Arjuna, namun Arjuna palsu. Arjuna palsu tadi datang
ke Madukara mengatakan kepada istrinya Dewi Sembodra bahwasanya dia akan diajak berguru bersama-sama kepada Begawan Kolososro yang berada di negara Astina pada saat itu, si Arjuna palsu tadi. Nah, lalu apakah Sembodra mau diajak oleh suaminya yang palsu tadi? Nah, Sembodra pada saat itu tidak curiga, dia tidak tahu bahwasanya yang datang tadi adalah Arjuna palsu. Dia tidak curiga terhadap suaminya dan ia bersedia saja karena yang mengajak adalah suaminya. Nah, akan tetapi di situ diceritakan istrinya yang lain yaitu Dewi Sri Kandi tadi merasa ada gelagat yang aneh dari si Raden Arjuna yang datang itu tadi. Nah, ketika pada saat itu baru beranjak pergi, Sri Kandi tadi ceritakan menghadang kepergian si Arjuna palsu yang membawa si Sembodra tadi. Nah, di situ Sri Kandi tadi meminta agar mengembalikan si Sembodra. Akan tetapi Arjuna palsu tadi tidak mau karena dia tetap gigih mengajak Sembodra tadi. Nah, akhirnya di situ Sri Kandi memaksa dan terjadilah peperangan di antara Sri Kandi palsu melawan si Arjuna palsu dengan si Dewi Sri Kandi. Nah, Sri Kandi pada saat itu diceritakan kewalahan. Dia kewalahan mending Arjuna, lalu dia mengeluarkan anak panahnya diarahkan kepada Arjuna palsu tadi hingga membuat Arjuna palsu tadi akhirnya badar berubah menjadi raksasa bernama raksasa Kuntono itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang si Arjuna palsu tadi sudah berubah dan badar menjadi raksasa namanya Kuntono. Ya, seperti itu, Mas Terus Bayu. apa yang mereka lakukan, Mas, setelah Arjuna tadi berubah ke wujud aslinya? Nah, pada saat itu ceritakan Gatot Kaca yang melihat perwujudan asli dari Arjuna palsu tadi yang berwujud seorang raksasa, lalu dia diceritakan lalu segera mengejar, ngelabung istilahnya, mengejar raksasa tadi yang membawa Dewi Sembodra tadi. Akan tetapi diceritakan si raksasa tadi karena bisa menghilang, dia akhirnya menggunakan Aji Panglimunan, dia akhirnya menghilang, pergi dari tempat tersebut membawa si Sembodra. Nah, Sri Kandi dan Gatot Kaca pasti kebingungan karena Sembodra hilang. Sri Kandi dan Gatot Kaca memutuskan untuk mengadukan masalah tersebut ke negara Amarta pada saat itu, Mas Bayu. Nah, mereka berdua lalu datang ke negara Amarta. Sedangkan di negara Amarta itu sendiri Prabu Puntadewa tadi sedang bersama Kresna dan Bima. Nah, Kresna mengatakan bahwasanya dia juga merasakan akan ada sebuah cobaan yang akan diterima oleh para Pandawa tentunya kepada si Arjuna pada saat itu. Nah, maka di situ diceritakan dia mengatakan kepada para Pandawanya ini harus lebih berhati-hati. Nah, tidak lama berselang datanglah Sri Kandi dan Gatot Kaca tadi mengadukan bahwasanya Sembodra yang berada di Madukara baru saja diculik oleh seorang raksasa pada saat itu. Datang Arjuna palsu dan Arjuna palsu tadi berubah menjadi raksasa untuk mengatakan bahwasanya dia merupakan utusan dari para Kurawa pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Kresna saat itu, Mas? Nah, Kresna dan Bima beserta Gatot Kaca memutuskan untuk pergi ke negara Astina untuk istilahnya menjelaskan apakah benar bahwasanya para Kurawa tadi mengutus seorang raksasa untuk menculik Sembodra tadi. Lalu mereka bertiga berangkat. Nah, Prabu Duryudana pada saat di negara Astina berserta Begawan Kolososro akhirnya menerima kedatangan si Endang Pamikajih tadi bersama si Arjuna pada saat itu. Mengatakan bahwasanya Arjuna tadi akan melamar si Endang Pamikajih pada saat itu. Duryudana tahu bahwasanya Endang Pamikajih adalah anak si Kolososro bernama Kundini, Mas Biyu. Lalu apa jawaban dari Begawan Kolososro, Mas? Nah, sang begawan tadi mengatakan bahwasanya dia memberikan izin. Lalu diceritakan mereka berdua akhirnya menikah dan akhirnya tadi nikahkan dengan si Endang Pamikajih. Nah, di saat mereka berdua tadi lalu sedang istilahnya makan bersama menikmati pengantin baru. Di situ diceritakan makanan yang disajikan untuk Arjuna tadi sudah diberi sebuah racun atau bisa yang enggak diceritakan Arjuna tadi lalu tewas setelah makan makanan yang disajikan oleh si Endang Pamikajih. Nah, mayat Arjuna pada saat itu dimasukkan ke dalam sumur upas. Nah, Endang Pamikajih pada saat itu akhirnya badar berubah menjadi raseksi Kundini tadi yang maunya ayu berubah menjadi seorang raseksi raksasa wedok tadi. Nah, tidak berselang lama datanglah Detya Kuntono tadi. Dia datang membawa si Dewi Sembodra pada saat itu. Nah, setelah itu diceritakan sang Dewi tadi diberikan kepada Prabu Duryudana dan oleh Duryudana dipasrahkan kepada si Burisrawa. Dipasrahkan kepada Burisrawa, Ismo Soboro, aku telah bisa membawa si Sembodra. Nah, kan tetap pada saat itu Sembodra tadi ketika akan dipondong oleh si Burisrawa karena senang istilahnya dia akan kelakon menikahi Sembodra, akan tapi di situ Sembodra tadi sadar dan dia berlari. Berlari terus dikejar oleh si Burisrawa pada saat itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya dia bekejar. Nah, di Kaputren Astina, Dewi Banowati tadi ceritakan sedang melamun.
dia sedang melamun, dia diceritakan menerima kabar bahwasanya Arjuna tadi dimasukkan ke dalam sumur upas. Kekasihnya, kekasih gelapnya tadi dimasukkan ke dalam sumur upas. Nah, diceritakan dia lalu membantu mengangkat mayat Arjuna tersebut. Dia tidak terima karena kejadian tersebut karena kekasih yang istilahnya dicintainya tadi kok dibunuh lalu dimasukkan. Dia lalu mengangkat. Mengutus seseorang untuk mengangkat mayat Arjuna dari sumur upas tersebut. Nah, Dewi Banowati ceritakan melihat mayat Arjuna tadi menangis. Dia menangis di dada Arjuna dan air matanya tadi menetes hingga mengenai mengenai mayat si Arjuna tadi, dan cerita terjadi keanehan. Arjuna tadi bisa hidup kembali berkat tetesan air mata dari Dewi Banowati. Arjuna pada saat terbangun, dia kaget pada saat itu, dia sangat senang karena telah dibantu oleh kekasih lawasnya lah, yaitu Dewi Banowati, seperti itu. Nah, mereka berdua lalu diceritakan bermesraan saling melepas kangen di dalam kaputren tersebut, Mas Bayu. Jadi sekarang si Raden Arjuna kembali bangun lagi ya, Mas, kembali hidup lagi dikarenakan tangisan sang Dewi Banowati. Ya, benar sekali, seperti itu, Mas. Terus Bayu, bagaimana nasib si Dewi Sembodro, Mas? Di situ diceritakan pelarian dari Dewi Sembodro tadi bertemu dengan para Pandawa yang sedang menuju negara asing. Tadi dia bertemu, diceritakan Pandawa lalu melindungi si Sembodro. Nah, Burisrawa ketika akan merebut Dewi Sembodro tadi bertemu dengan para Pandawa. Akan tetapi pada saat itu ia dihalang-halangi oleh si Bima atau si Werkudara tadi, dan terjadilah peperangan di antara mereka. Dan diceritakan Burisrawa pada saat itu kewalahan lalu dia berlari akan tetapi dikejar terus oleh si Bima. Akhirnya ia tertangkap. Burisrawa tertangkap, diikat pada sebuah pohon, sebuah pohon, dan ditinggalkan di tempat tersebut. Akhirnya si Burisrawa istilah ben kapok lah, diberi pembelajaran. Nah, ya setelah di Pendapa Astina, Prabu Duryudana tadi bersama sang begawan itu tadi, Kolososro tadi ceritakan mereka berdua ingin melihat, memastikan mayat dari Arjuna tadi yang dimasukkan ke dalam sumur upas tadi. Nah, tempat sumur upas tadi melewati kaputren, dan ketika sang Duryudana tadi melewati kaputren, dia diceritakan malah melihat si Arjuna tadi sudah hidup dan malah berduaan dengan Dewi Banowati. Nah, Duryudana pada saat itu ternyata mengamuk melihat istrinya tadi dijamah oleh laki-laki lain tadi. Nah, diceritakan ketika akan dihajar lah, datanglah si Bima melindungi adiknya si Arjuna tadi. Nah, di situ sang begawan Kolososro diceritakan maju menghadapi si Bima pada saat itu. Ternyata Bima tadi kalah melawan si begawan Kolososro. Nah, akhirnya pada saat itu kan dia berangkat bersama Kresna. Kresna pada saat itu diceritakan melepaskan senjata cakra hingga mengenai si begawan Kolososro tersebut. Akhirnya dia badar. Kolososro badar, berubah menjadi Batara Kala pada saat itu. Ternyata ia merupakan seorang Batara Kala. Ya, perwujudan asli dari begawan Kolososro tadi adalah Batara Kala. Nah, sedangkan Kuntono dan Kuntini tadi akhirnya juga badar juga. Ternyata mereka berdua adalah raksasa dari Setrogondo Mayit, tempatnya dari si Bathara Kala pada saat itu, anak buah si Badari Durga. Nah, diceritakan mereka berdua tadi, si Bathara Kala dan juga raksasa-raksasa itu tadi, akhirnya mereka diusir oleh Semar karena bisa dikatakan prajurit dari Setrogondo Mayit tadi takutnya tadi hanyalah kepada Semar, seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Salah satu lakon yang mengisahkan lakonnya tadi berjudul Sri Kandi Mirong. Akan tetapi kali ini kita mengetahui bahwasanya poinnya itu tadi bukan kepada Sri Kandi, akan tetapi kepada cobaannya diterima oleh Arjuna dan Sembadra tadi, melewati lewat Bathara Kolososro tadi, begawan Kolososro, dan juga si raksasa Kuntono dan Kuntini itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas Grit. Sama-sama. Atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya, Mas. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang Mas Grit sampaikan tentang lakon Sri Kandi Mirong, di mana cobaan yang diberikan kepada Arjuna dan Sembadra oleh begawan Kolososro dan juga raksasa Kuntono dan Kuntini. Mudah-mudahan cerita yang Mas Grit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.